Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya terdengar jelas nggak, teman-teman? Halo, cek suaranya terdengar jelas nggak, teman-teman? Halo, cek. Temannya mana? Cek, halo. Temannya siapa? Nah, ini menjadi masalah. Oke, untuk webinar kali ini yaitu tentang penerapan machine learning pada aplikasi Android. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja. Di sini mohon maaf juga untuk kondisinya sedang tidak kondusif teman-teman karena di ruangan sedang ramai. Oke, untuk itu izinkan saya Muhammad Raji Fuadi ingin menjelaskan tentang penerapan machine learning pada aplikasi Android. Oke, untuk tujuan dari webinar kali ini itu adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang deteksi objek atau image classification dan integrasi model dalam aplikasi Android. Nah, jadi di sini itu kita sudah ada modeling teman-teman. Jadi tinggal implementasi saja ke aplikasi Android. Jadi untuk itu kita di sini tidak melakukan pembuatan modeling menggunakan bahasa Python, tapi kita di sini lebih implementasi yang sudah dibuat dari TF Lite, terus kita implementasikan di aplikasi Android menggunakan Kotlin. Dan untuk toolsnya itu kita menggunakan Android Studio. Oke, lanjut ke pengenalan deteksi objek. Nah, deteksi objek ini adalah proses identifikasi dan penentuan posisi objek dalam gambar atau aliran video. Nah, tujuan utamanya apa nih? Adalah untuk mengenali objek-objek tersebut dan memahami di mana mereka berada dalam konteks gambar atau video tersebut. Nah, contohnya itu misalkan nih di sensor mobil. Nah, mobil itu bisa misalnya sensor parkir. Sekarang kan udah ada tuh namanya autopilot untuk auto parking di mobil-mobil tracking ini. Nah, itu kita menggunakan namanya machine learning. Jadi si sensor itu bisa mendeteksi objek-objek yang terdekat. Misalkan untuk radius 1 meter itu bakalan ada tembok dan sensornya bakal bunyi. Nah, terus yang kedua ada integrasi model, yaitu memanfaatkan TensorFlow Lite sebagai task library untuk model yang sudah. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat di sini untuk deskripsi model, yaitu kita bisa menggunakan single shoot atau SSD single shoot detector yang telah diubah ke format TensorFlow Lite. Nah, jadi sebelumnya menjelaskan sebentar juga. Jadi TensorFlow Lite ini adalah sebuah library yang ada di TensorFlow, yaitu modeling yang sudah dibuat oleh Python atau format file IPNG, terus dikonvert di open source-nya si TensorFlow supaya bisa diimplementasi atau diintegrasikan ke perangkat lunak gitu ke perangkat keras, yaitu handphone, terus microcontroller dan semacamnya. Oke, untuk contoh gambarnya seperti ini. Misalkan ada 2 buah nih. Nah, dia ini tuh menerapkan konsep machine learning, yaitu menerapkan konsep RGB warna. Misalkan nih si kuning ini lebih dominan ke warna apa. Nah, jadi kalau misalkan kuning dia bakal mendeteksi bahwasannya itu pisang, dan kalau misalkan berwarna merah dia akan mendeteksi bahwasannya itu apel. Nah, untuk persentasenya gimana? Yaitu persentasenya itu kita lihat bisa di bagian modelingnya, bagian TF-Lite. Mungkin untuk itu secara teorinya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi sini kita langsung aja mulai ke simulasinya. Nah, Vito izin share. Saya akan izin share screen. Teman-teman. Mana Om? Yang mana? Nih dikirimnya Bu Prita, Pus Rembang. Tentunya di mana? Yang Pus Rembang data dashboard ini. Oke, jadi untuk di sini kita
lebih nggak ke live coding ya teman-teman, karena di jam 4 nanti saya ada kelas susulan. Salah apa nih? Gue nggak ngerti nih. Oke, maaf teman-teman, kita lanjut. Jadi untuk kali ini kita nggak bakalan live coding ya teman-teman, karena ada keterlambatan, ada kelas susulan yang harus saya lanjutkan itu di jam 4 nanti. Oke, lanjut ke Androidnya. Nah, jadi untuk Androidnya kita pakai versi JREP Pet 103 di tahun 2022, keluaran edisi November teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke environment atau codingannya, kita masuk ke bagian dependensinya, yaitu build gradle. Jadi untuk itu kita masuk ke build gradle. Nah, di sini kita banyak menggunakan library, yaitu adanya kamera version, ada namanya TensorFlow Lite, terus ada namanya kamera lifecycle. Jadi kita bakalan menggunakan extension yang ada di Android untuk membuka kamera yang ada di device kita. Nah, untuk disclaimer aja teman-teman ya, untuk device saya sendiri itu tidak ada kameranya. Jadi saya menggunakan kamera eksternal, dan kamera eksternalnya pun sedang error. Jadi makanya saya tidak bisa memakai dalam penyampaian materi pada saat ini. Oke, lanjut teman-teman ya. Ya, nggak ada juga ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke codingan, kita nih udah mendeklarasikan dependensi yang sudah kita buat. Sudah ada juga teman, sudah saya masukkan juga. Nah, ini dependensinya. Nah, terus untuk ini sebenarnya kalau dari Kotlin option ini sebenarnya bawaannya. Jadi kita cuma nambahin dari sini saja. Terus ada blueprint yang baru dari sini. Enggak, kan gua nggak kenapa-napa, gua bisa. Yang bermasalah kan kalian. Lu punya standar. Ada extension itu dari sini. Terus ke kamera version. Oke, lanjut teman-teman. Nah, untuk AGP-nya kita pakai version 81.0. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke coba yang itu. Oke, lanjut teman-teman ya. Maaf banyak. Sebelum masuk ke codingan kita buat XML dulu teman-teman. Nah, jadi kita sini menggunakan button view atau preview image. Jadi kita tinggal drag and drop aja yang di sini. Nah, karena kenapa kita drag and drop? Karena layout yang kita gunakan itu menggunakan image, menggunakan constraint layout. Jadi tinggal bisa drag and drop, terus kita sesuaikan untuk constraint widgetnya itu bisa kita sesuaikan di sini. Terus kita menggunakan 3 button di sini, yaitu ada galeri, kamera, dan kamera X. Bedanya kamera sama kamera X itu apa? Kamera X itu kita menggunakan extension langsung yang ada di Android untuk mendeteksi atau mengklasifikasikan image klasifikasi. Oh, bisa Om. Nah, untuk kamera itu sendiri yaitu kita menggunakan portrait image. Jadi kita ambil dulu gambarnya, baru kita analyze. Nah, untuk analisa itu mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi kita di sini fokus di kamera X saja, yaitu menggunakan extension setup kamera yang ada di Android. Mungkin untuk penerapan mesin learning-nya kita fokus di kelas. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel global, yaitu memang ada namanya threshold dengan tipe data float dengan 0,1 m, dan max result-nya itu ada tipe data integer. Nah, ini kita panggilan di sini teman untuk modul ML.
dengan variabel model mn dengan tipe data string. Nah, kita simpan string. Nah, untuk variabel kita realisasikan di folder ml, terus di tflat. Nah, terus kita masuk ke kelasnya teman-teman. Nah, di sini kita ada variabel global yaitu image classifier dari ngambil dengan null label itu. Jadi tidak boleh kosong dengan tipe data null. Nah, di sini kita mendeklarasikan init setup berdasarkan function image classifier. Mengapa? Karena di sini kita bakalan menginisiasi gitu. Jadi function ini bakalan dipanggil terus karena selama proses kamera itu terbuka. Jadi function ini bakalan terpanggil terus. Nah, untuk menghindari error code atau error code yang terjadi, jadi kita menggunakan init function supaya menghindari error tersebut. Nah, di sini di dalam setup classifier ini kita menjelaskan beberapa option builder. Nah, option builder ini dipanggil ketika image yang ada di kamera tersebut itu jadi menggunakan kayak size-nya. Lanjut, di sana pemanggilan model ya menggunakan try catch. Nah, ini sebenarnya di programmer di codingan bahasa yang lain seperti pengkondisian yaitu if else-nya. Ketika dia if atau try, dia masuk ke image classifier, class function model name-nya. Ini teman. Nah, model name-nya masuk ke sini. Nah, di sini masuk itu. Nah, ini untuk bahasa Kotlin kita pakai yang ini teman. Terus baru masuk ke Java. Nah, ini kita nggak pakai Java tapi kita pakainya Kotlin. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi sampai di sini. Oke, masuk ke masuk ke klasifikasi image. Nah, kenapa parameter image proxy? Yaitu kita tuh buat menentukan resize dari image tersebut. Misalkan dia itu menggunakan pixelnya berapa, terus ukuran image berapa, supaya bisa kita klasifikasi objeknya itu. Dia itu masuk ke objek bagian apa. Nah, di sini baru kita panggil nih, panggil lagi si kelas image processor dengan library builder. Nah, ada resize ini teman. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah ya teman, 224 atau cuman secara default atau secara komposisi supaya image-nya bisa diklasifikasi kita makanya 224. Nah, kedekatan dari resize methodnya itu. Nah, untuk data type ini adalah tipe data, bukan tipe data ya, tipe file modeling yang ada di tagline. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman tipenya WNT8. Oke, terima kasih. Itu teman. Lanjut kita masuk ke bagian You are currently the only person in this conference.
Cek apakah terdengar teman-teman suaranya? Cek apakah terdengar? Oke. Kita lanjut teman-teman. Tadi kan sampai function klasifikasi image. Nah, ketika function setup image sudah kebuat, jadi untuk setup image itu kita menentukan resize dari image tersebut, kayak pixel, terus ukuran image berapa, terus pemanggilan si model yang model machine learning yang sudah kita buat. Nah, terus kapan implementasi model yang ada di machine learning? Tadi kan pemanggilan file. Nah, sini kita langsung penerapannya langsung di klasifikasi image, yaitu image from bitmap. Nah, terus di sini ada output probability, itu kita panggil dalam sini dulu. Ini from bitmap, nah itu kita panggil di sini. Nah, bitmap itu apa? Nah, bitmap itu kayak sama untuk mengukur resize dari image tersebut. Jadi setup image itu mengambil image menggunakan option builder. Nah, dari bitmap tadi itu di convert lagi dari image proxy ke bitmap supaya bisa diklasifikasi berdasarkan modul atau data type yang ada di sini teman-teman. Nah, untuk data type file itu ada dua teman-teman yang Razi tahu, yaitu ada UNT8 dan float. Nah, itu untuk penerapannya atau implementasinya itu beda. Nah, untuk saat ini kita menggunakan model machine learning menggunakan UNT8. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini get operation from rotation. Jadi kita menentukan rotasi image berdasarkan bottom left-nya berapa, top left-nya berapa, right top-nya berapa. Nah, kalau sudah kita menggunakan interface. Nah, ini kayak muncul pop-up error aja teman-teman. Kalau error dia muncul result atau classification. Nah, ini untuk combine object ini tag logging aja teman, untuk menandakan bahwasanya si variabel image classifier ini dapat dipanggil di external class. Kalau sudah, kita buat kelas kameranya. Nah, sebelum buat kelas kameranya, kita buat XML dulu teman-teman. Nah, untuk XML sendiri itu kita menggunakan view finder dengan ada beberapa text view sebagai resultnya, terus ada dua text view yaitu buat research hasil, terus buat inverse atau millisecond dari klasifikasi metode. Misalkan nih objek ini dideteksi beberapa detik gitu. Nah, baru kita masuk ke bagian kamera. Nah, di sini kita menggunakan binding namanya. Jadi fungsi binding itu sangat berguna banget buat di coding. Jadi binding itu adalah untuk mengikat activity yang XML, untuk mengikat XML yang ada di activity. Teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan function onCreate untuk memanggil si binding tadi. Nah, baru kita jelasin di luar onCreate teman-teman. Yaitu ada hide system UI, terus ada start kamera. Nah, onResum ini dipanggil di dalam sini teman-teman. Nanti support onResum. Nah, terus kita buat function start kamera untuk menghidupkan kamera, yaitu di dalamnya kita jelasin dulu nih kelas helper yang model untuk klasifikasi image tadi. Itu kita panggil di sini. Nah, di sini kita panggil di sini teman. Dia akan masuk ke kelas image helper dari kelas activity. Masuk ke function on result. Nah, ini sebenarnya pop-up aja teman-teman. Nah, kalau dia bisa masuk, dia bakal masuk ke kamera activity, dan kalau dia nggak masuk itu bakal list classification. Dia bahwasanya kameranya nggak bisa dibuka. Nah, kalau udah masuk ke on result, nah dari hasil pembukaan kamera tadi, dia akan munculkan ini diambil dari mana? Diambil. Nah, dari tadi yang ada di ini teman, image klasifikasi tadi. Lanjut, nah masuk ke kamera feature itu teman-teman. Nah, proses ini adalah kayak kamera ini untuk
menganalisis itu. Nah, untuk resolusi lanjut kita masuk ke kamera feature. Nah, ini sebenarnya library yang ada di Android untuk memudahkan akses kamera. Nah, baru untuk pemanggilan mode machine learning ya. Nah, dia kan udah dibuat nih display resultnya. Nah, kita panggil nih di sini image analysis, yaitu dari image analysis menggunakan library builder. Kita tentuin resolution selectornya berapa. Nah, terus kita panggil nih target rotation bindingnya. Nah, ini masuk ke viewfinder itu. Nah, hasilnya tadi. Ada namaku selamat Bapak Ari Wibowo terbuat anak. Nah, terus kita masukin panggil lagi library-nya set backup pressure strategy, yaitu dari image analysis ini tadi. Terus kita panggil strategi keep on latest, yaitu output yang berdasarkan hasil analisis tadi. Nah, dari variabel image analysis tadi ini itu kita sambungkan dengan model yang sudah kita buat di sini, teman. Nah, kita menggunakan set analyze dengan executor new single thread executor dengan parameter dia menuju ke kelas image klasifikasi helper ke function klasifikasi image dengan parameternya image. Masuk lanjut lagi, kita panggil lagi nih kelas provider, cuman di sini kita panggil kelas providernya yaitu dengan parameter get. Beda sama kelas provider yang di atas. Nah, kalau sudah dia akan masuk ke try catch ini. Nah, kamera select di sini ada kamera provider UNB all. Jadi itu memanggil semua life cycle yang ada di kamera activity. Jadi misalkan nih yang di kamera itu kedeteknya itu hanya misalkan hanya kamera atau notebook saja. Jadi dia akan mengambil semua gambar yang ada di situ. Nah, kamera selector itu adalah sebuah library yang ada di Android. Nah, kita akan merujuknya ke sini. Nah, ini selector, dia menggunakan default back kamera atau kamera belakang. Nah, nanti mungkin dia bakal munculin dummy-nya karena di sini sebenarnya kalau fitur itu pakai external device, itu pakai HP itu. Cuma kan kalau pakai Mas Razi. Nah, jadi untuk memunculkan kameranya, untuk memunculkan hasilnya kita di sini menggunakan emulator aja. Cuman kalau untuk pakai HP itu susah karena nggak bisa pilih. Sebenarnya ini agak tricky. Lanjut ke package. Nah, ini pop-up aja teman, gagal munculkan kamera, perusahaan kamera. Nah, ini UI ini buat kayak dia itu misalkan nih si version Android-nya ini tidak sesuai dengan environment Android Studio. Nah, dia bakal menunjukkan Windows Insert Control. Dia bakal nge-hide status bar-nya. Nah, ini tag logging doang. Lanjut, coba kita run aja teman-teman. Kita sign down dulu karena tadi di dependency. Koperasi ya? Ini tau, boleh ikut ya, Puji ikut operasi dong, Mas. Udah, Bu. Operasi dong, Mas. Mana? Tadi. Udah. Apa tanda tangannya? Bapak. Filenya. Kemudian ini udah kan? Udah, Bu. Udah ya. Kan baru udah saya tahu kemarin. Iya, boleh deh. Ya, udah jadi. Nah, oke, Gradle-nya sudah selesai. Coba kita run. Oh my god. Bu, belum pernah melihat, tanya Bu Mima. Coba praktekin Mas Uci gimana kalau ke Bu Mima. Jangan dari lo.
Nah, di sini itu bakal terdeteksi apa yang ada di objek dia. Nah, tadi kan di sini kan terbilang dia akan menampilkan milisekund dari hasil deteksi image classification. Nah, kenapa di sini hasil objeknya gini? Nah, karena kita menggunakan extension yang ada. Jadi daminya kamera X itu bakalan munculin ini, teman-teman. Kurang lebih itu. Jadi mohon maaf teman-teman, soalnya di ruangan lagi banyak tamu juga, jadi agak banyak distraksi. Oke, untuk hasil running program seperti ini, mungkin nanti untuk source code program dan modelingnya bakalan Razi share menggunakan Google Drive untuk teman-teman pelajari boleh. Oke, mungkin untuk webinar selanjutnya itu bakalan seru banget teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang apps cancer classification. Jadi kita bakal deteksi image yang lebih mendekati kebenaran. Nah, jadi modelingnya itu lebih bagus dari modeling. Itu aja teman-teman. Logging. Oh, logging ya dari mancing-mancing. Oke, dari presentasi kita apakah ada yang ada? Boleh sharing aja, mungkin teman-teman ada yang lebih pernah Android, sharing. Kita tunggu sampai 16.07 teman-teman ya, karena itu sudah telat masuk. Kalau ada tantangan nanti kita tutup. 1 Januari 2023 kali ya. Oke, mungkin sekian teman-temannya dari hasil webinar yang Muhammad Raji bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Raji tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.